Sobat Sinema Sekejap, siapkah kalian menyelami labirin pikiran dan moralitas yang memutarbalikkan? Bersiaplah, karena kali ini Sinema Sekejap akan mengajak kalian menelusuri ketegangan mencekam dari film Ride 2025, sebuah drama thriller besutan sutradara dan penulis Subramanian Rameskumar yang dijadwalkan rilis pada tahun 2025 ini menjanjikan narasi yang tak hanya menguras emosi, tetapi juga mempertanyakan esensi kebenaran di balik setiap pilihan kita. Film ini menampilkan jajaran aktor papan atas seperti Natarajan Subramaniam sebagai Raghuram, Arun Pandian sebagai Saktivel Pandian, Aksyara Reddy sebagai Menaga, dan Vinodini Vaidianathan sebagai Minachi. Premisnya sederhana namun mengerikan, kisah seorang ayah yang putus asa mencari putranya yang hilang, namun pencarian yang berubah menjadi mimpi buruk saat ia dan beberapa orang lain justru terjebak di dalam sebuah kantor polisi, dipaksa menghadapi rahasia tergelap mereka oleh sebuah entitas misterius. Kita memulai kisah dengan Raghuram, seorang ayah dengan sorot mata yang dipenuhi keputusasaan, mengarungi setiap sudut kota yang remang. Poster wajah putranya yang hilang, Rahul, menjadi satu-satunya kompas hidupnya. Setiap langkahnya adalah desahan putus asa, setiap pandangannya adalah jeritan tanpa suara yang tak pernah sampai. Udara malam kota yang dingin seolah tak mampu membekukan bara kekhawatiran yang membakar jiwanya. Ia sudah mencoba segalanya, dari melapor ke polisi berulang kali, menyebarkan foto, hingga mendatangi setiap dukun dan orang pintar yang ia dengar kabarnya. Namun, nihil, setiap petunjuk yang ia temukan selalu berujung pada jalan buntu, meninggalkan gema kekecewaan yang semakin dalam di hatinya. Wajah Rahul yang tersenyum di foto seolah mengejeknya, mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan tanpa kejelasan. Bagaimana seorang anak bisa menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi? Pertanyaan itu terus menghantuinya, membisikkan kegilaan di setiap denyut nadinya. Ia merasa seolah ditarik ke dalam pusaran tanpa dasar, kehilangan pijakan, kehilangan harapan. Masyarakat di sekitarnya mulai memandangnya dengan tatapan kasihan bercampur curiga, seolah ia menyembunyikan sesuatu, seolah keputusasaannya tak cukup meyakinkan. Raghuram tak peduli, ia hanya ingin putranya kembali. Suatu malam, sebuah telepon anonim memberinya secercah harapan. Suara parau di seberang sana menyebutkan sebuah nama, sebuah lokasi, kantor polisi lama di pinggiran kota. Sebuah firasat buruk merayapi Raghuram, namun ia tak punya pilihan. Harapan sekecil apapun adalah oksigen bagi jiwanya yang sekarat. Tanpa pikir panjang, ia melajukan motornya menembus kegelapan, meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju keheningan yang mencurigakan. Gedung kantor polisi tua itu menjulang di hadapannya, diselimuti kabut tipis dan aura yang kelam. Jendela-jendela yang pecah dan cat yang mengelupas menceritakan kisah-kisah yang terlupakan. Pintu kayu berderit saat ia mendorongnya, menyambutnya dengan kegelapan dan keheningan yang membekukan. Di dalam, beberapa orang sudah menunggu, masing-masing dengan wajah tegang dan menyimpan misteri mereka sendiri. Ada Menaga yang tampak gelisah, seorang pria paruh baya bernama Chelamutu yang terus mengelus jenggotnya, dan seorang wanita bernama Minachi yang terlihat tegar namun tatapan matanya kosong. Mereka semua seperti dirinya, terpanggil oleh janji harapan yang sama, namun tak ada polisi yang menyambut. Hanya lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan bayangan menari yang menyesakan. Sebuah jebakan atau permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk? Kecemasan Raghuram semakin memuncak saat pintu kantor polisi itu tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan suara berdebam keras. Panik mulai menjalar di antara mereka yang terjebak. Menaga berteriak, "Kita dikurung, ada apa ini?" Chelamutu mencoba mendobrak pintu, namun sia-sia. Struktur bangunan yang rayot ternyata jauh lebih kokoh dari yang terlihat. Dari balik bayangan, muncullah seorang petugas polisi, Saktivel Pandian, yang berjalan tenang dengan seragam rapi dan tatapan mata tajam. Ia bukanlah orang yang menelpon Raghuram, namun ia memegang kunci jawabannya.
Saktivel Pandian dengan nada datar menjelaskan bahwa mereka semua adalah bagian dari sebuah percobaan. Sebuah percobaan untuk menyingkap kebenaran, untuk memaksa mereka menghadapi apa yang selama ini mereka sembunyikan. Kalian semua memiliki kaitan, memiliki dosa, dan tempat ini akan memaksa kalian mengakuinya, katanya dengan suara yang menggemakan ancaman. Ketegangan semakin terasa. Tak lama kemudian, fenomena aneh mulai terjadi. Lampu berkedip semakin gila, suara-suara bisikan mulai terdengar dari dinding, dan bayangan-bayangan bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Sebuah entitas tak terlihat, namun kehadirannya sangat terasa, mulai menekan mereka. Itu bukanlah hantu, melainkan kekuatan psikologis yang memanipulasi pikiran dan emosi. Menachi tiba-tiba menjerit, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ia mulai berhalusinasi, menggumamkan nama anaknya yang hilang. Terungkap bahwa Menachi adalah seorang ibu yang pernah dituduh lalai hingga anaknya tenggelam. Entitas itu dengan kejam memutar kembali adegan-adegan memilukan dari masa lalunya, memaksa Menachi merasakan kembali rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Raghuram merasa ngeri, namun di sisi lain ia juga mulai merasakan tekanan serupa. Pikirannya dipenuhi kilasan-kilasan kenangan yang tak ingin ia ingat. Pertengkaran terakhirnya dengan Rahul, kata-kata kasar yang ia ucapkan, momen ia mengabaikan putranya karena pekerjaan. Apakah ini balasan atas kelalaiannya? Apakah ia juga akan dipaksa untuk mengaku? Sementara itu, Menaga yang tadinya tampak gelisah, kini semakin panik. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkoba, terlihat dari gerak-geriknya yang gelisah dan keringat dingin yang membasahi dahinya. Entitas itu seolah tahu persis apa yang menjadi titik lemah setiap individu di ruangan itu. Rahasia-rahasia gelap mulai terungkap satu persatu, bukan dari pengakuan lisan, melainkan dari manifestasi visual dan psikologis yang mengerikan. Mereka semua terperangkap dalam penjara kenangan dan dosa mereka sendiri, sementara Saktivel Pandian hanya berdiri mengawasi, seolah menjadi penjaga gerbang neraka pribadi mereka. Ia tersenyum tipis, seolah menikmati setiap momen penderitaan yang terpancar dari wajah-wajah ketakutan itu. Namun Raghuram tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar pengungkapan dosa. Ada motif tersembunyi, dan entitas ini bukan sekedar kekuatan acak. Ini adalah sebuah sistem yang cerdas dan terorganisir. Dan ia merasakan entitas ini kini mulai mengarahkan fokusnya langsung kepadanya, menggali lubang terdalam dari masa lalunya yang paling kelam. Ia merasakan bisikan itu semakin jelas di telinganya. Apakah kau benar-benar tidak tahu di mana putramu? Tekanan psikologis yang dilemparkan oleh entitas misterius itu semakin brutal, mendorong setiap individu di kantor polisi itu ke ambang batas kewarasan. Menaga, yang tubuhnya menggigil karena efek sakau, mulai mengaku tentang keterlibatannya dalam sebuah sindikat narkoba kecil dan bagaimana ia secara tidak sengaja terlibat dalam penculikan anak untuk pelunasan hutang. Matanya memerah, "Aku tidak tahu kalau anak itu akan celaka. Aku hanya butuh uang," katanya. Air mata bercampur ingus membasahi wajahnya yang kurus. Pengakuannya mengejutkan semua orang, terutama Raghuram. Apakah ada hubungannya dengan Rahul? Celamutu, yang awalnya tampak tenang, kini dipaksa menghadapi gambaran visual mengerikan tentang istrinya yang ia sakiti puluhan tahun lalu, sebuah rahasia kelam yang ia kira sudah terkubur. Ia menjerit histeris, "Hentikan, itu bukan aku yang sekarang." Namun, entitas itu tak menunjukkan belas kasihan, justru memutar ulang setiap detail kekejamannya. Saktivel Pandian yang selama ini menjadi pengamat pasif mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ia sering melihat ke arah kamera pengawas seolah menerima instruksi atau ditekan oleh kekuatan yang lebih besar. Ia bukan pengendali utama, melainkan puon dalam permainan keji ini.
Pertanyaan-pertanyaan muncul, siapa yang ada di balik semua ini? Apa tujuannya? Raghuram sendiri harus menghadapi kilasan-kilasan yang semakin intens tentang kehidupan rumah tangganya yang berantakan sebelum Rahul hilang. Ia melihat kembali saat ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengabaikan istri dan anaknya. Ia mengingat pertengkaran hebat dengan istrinya yang menuduhnya tak peduli dan momen ketika Rahul menangis memanggilnya ayah, jangan pergi, namun ia tetap berbalik pergi. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang tsunami. Ia menyadari bahwa pencarian Rahul selama ini mungkin juga adalah upaya untuk lari dari rasa bersalahnya sendiri. Entitas itu tidak hanya mengungkap dosa, tetapi juga memaksa mereka mengakui kebenaran pahit tentang diri mereka. Sebuah suara robotik tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. Untuk mencapai kebenaran, pengorbanan harus dilakukan. Siapa di antara kalian yang bersedia menebus dosa yang paling berat? Satu nyawa untuk kebenaran semua. Pernyataan itu seperti bom waktu yang meledak. Mereka semua saling menatap dengan curiga dan ketakutan. Siapa yang akan berkorban? Siapa yang akan memutuskan siapa yang paling bersalah? Kepercayaan di antara mereka hancur, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang kejam. Menaga memohon belas kasihan, aku tidak bisa mati, aku punya anak. Sementara Celamutu menuduh Raghuram, kau ayah yang lalai, kau harus menebusnya. Raghuram marah, ia merasa tidak adil, namun bisikan entitas itu semakin kuat menunjuk padanya. Pilihannya ada di tanganmu, Raghuram. Apakah kau akan memilih apa yang benar bagimu atau apa yang benar untuk semua? Sebuah keputusan mengerikan menanti, sebuah pilihan yang akan menentukan bukan hanya nasibnya, tetapi juga nasib putranya dan semua yang terjebak di sana. Siapakah yang akan menjadi korban pertama dalam permainan kebenaran yang kejam ini? Kepanikan mencapai puncaknya. Udara di kantor polisi itu terasa semakin tipis, dipenuhi jeritan ketakutan dan tuduhan yang saling dilemparkan. Raghuram, dalam kemarahan dan keputusasaan, akhirnya berteriak, "Cukup! Siapa kau? Tunjukkan dirimu!" Tepat pada saat itu, layar monitor di dinding yang tadinya hanya menampilkan distorsi, kini menyala terang, memperlihatkan wajah seorang pria tua dengan tatapan dingin, Dr. Arumugam. Biarlah dalang di balik semua ini. Dr. Arumugam dengan suara tenang namun tegas menjelaskan bahwa ia adalah seorang mantan psikolog kriminal yang putranya sendiri menjadi korban kejahatan yang tidak pernah terungkap. Ia membangun sistem ini, sistem keadilan diri, untuk memaksa para pelaku dan orang-orang yang memiliki rahasia gelap menghadapi konsekuensi moral atas tindakan mereka, terutama jika sistem hukum gagal. Setiap orang di sini memiliki andil dalam menciptakan dunia yang tidak benar. Anakmu, Raghuram, bukan diculik, melainkan lari karena tak tahan dengan lingkungan keluarganya yang penuh pertengkaran dan ketidakpedulianmu, katanya menusuk tepat ke ulu hati Raghuram. Sebuah video kemudian diputar menunjukkan Rahul yang terduduk di sebuah gubuk kumuh tampak lelah namun hidup. Raghuram tersentak, campur aduk antara lega dan sakit hati. Entitas yang memanipulasi mereka ternyata adalah kecerdasan buatan canggih yang memindai dan memanipulasi ingatan serta emosi. Dr. Arumugam percaya kebenaran sejati hanya bisa ditemukan melalui konfrontasi paling brutal dengan diri sendiri. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Saktifil Pandian adalah mantan anak buahnya yang juga pernah gagal dalam kasus penculikan anaknya sendiri dan kini dipaksa membantu eksperimen ini sebagai penebusan. Akshara Reddy yang diperankan Menaga menangis terseduh-seduh. Akhirnya mengakui ia telah menculik Rahul untuk melunasi utang narkobanya, namun Rahul berhasil melarikan diri darinya. Ia memohon ampun, namun Arumugam bergeming. Pengorbanan harus ada, katanya. Dr. Arumugam menawarkan pilihan terakhir. Satu dari mereka harus mengorbankan kebebasan mereka, mengakui kejahatan mereka di hadapan publik, dan menerima hukuman, agar yang lain dapat dibebaskan dan mencari kebenaran mereka sendiri. Ini bukan soal hukuman fisik, melainkan hukuman moral di mata publik. Raghuram yang kini memahami gambaran besarnya menatap Menaga.
Ia teringat akan penderitaan putranya dan juga kekilafannya sebagai ayah. Ia harus memilih bukan demi membalas dendam, tetapi demi apa yang benar-benar benar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk putranya dan untuk menghentikan siklus kegilaan ini. Dengan berat hati, Raghuram melangkah maju. Ia berteriak, "Aku akan menebusnya. Aku akan mengakui kelalaianku sebagai ayah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada putraku." Ia tidak memilih untuk mengakui kejahatan orang lain, tetapi memilih untuk mengakui bagiannya dalam rantai kesalahan yang menyebabkan kehancuran. Pilihan Raghuram mengejutkan Dr. Arumugam. Ia tidak memilih korban yang diharapkan, melainkan mengambil tanggung jawab atas apa yang bisa ia ubah. Dr. Arumugam yang terlihat goyah dengan pilihan tak terduga Raghuram akhirnya memerintahkan sistemnya untuk membebaskan mereka yang lain. Pintu kantor polisi terbuka perlahan. Cahaya fajar menyingsing, menerangi kelelahan dan kehancuran batin mereka. Film Raid 2025 berakhir dengan Raghuram yang keluar dari kantor polisi itu bukan sebagai pencari yang putus asa, melainkan seorang ayah yang telah menghadapi kebenarannya sendiri. Ia tidak mendapatkan putranya kembali secara instan, namun ia mendapatkan kembali dirinya, memahami bahwa benar bukanlah hanya tentang menghakimi orang lain, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri. Sebuah akhir yang menggantung namun penuh makna, meninggalkan kita merenung. Apakah kita benar-benar tahu apa yang benar sampai kita dipaksa untuk menghadapinya?